semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isma Arifatur Rahma Putri dengan NPM 003. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis dan dari kelas A024. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari pertanian terpadu. Saya mengambil contoh dengan judul agroforestry. Nah, sebelum kalian lanjut ke materi, kalian harus mengetahui bahwa konversi lahan yang mengakibatkan masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi tanah, kelangkaan atau kepunahan keanekaragaman hayati, penurunan kesuburan tanah, hingga perubahan lingkungan dapat dikurangi dengan sistem agroforestry. Secara umum, pengertian dari agroforestry adalah solusi untuk masalah konversi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian. Nah, apa sih pengertian dari agroforestry itu? Istilah dari agroforestry berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yakni agroforestry. Agro yang berarti pertanian, sedangkan forestry berarti kehutanan. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari agroforestry ialah sistem pengelolaan lahan berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi lahan secara menyeluruh. Dan ada para ahli yang menyebutkan tentang pengertian agroforestry merupakan kombinasi produksi tanaman pertanian dengan tanaman hutan dan atau hewan ternak secara bergiliran atau bersamaan pada bidang lahan sama dengan teknik pengelolaan praktis sesuai budaya setempat. KFS King dan MT Kaiser tahun 1979. Nah, apa aja sih kriteria-kriteria dari agroforestry? Berikut penjelasannya. Ada secara struktural, yaitu berkaitan dengan komposisi komponen seperti sistem agrisilvikultur, silvopastur, agrisilvopastur, dan lainnya. Ada juga dari segi fungsional adalah terkait fungsi atau peranan utama suatu sistem, terutama komponen tanaman kayu. Lanjut, ada juga secara sosial ekonomis adalah berkaitan dengan tingkat masukan dalam suatu pengelolaan meliputi masukan rendah atau tinggi, intensitas dan skala pengelolaan, tujuan usaha, subsistem, komersial, dan intermedier. Lalu dari segi ekologis, yaitu menyangkut kondisi lingkungan dan kesesuaian ekologis, penerapan sistem agrisilvikultur, silvopastur, agrisilvopastur, dan lainnya. Nah, mengapa sih agroforestry diperlukan? Karena satu, dapat membantu penggunaan lahan secara optimal sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. Alasan kedua, meningkatkan daya dukung ekologi manusia, terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan persediaan pangan pada tiap musim, sehingga petani dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Alasan yang keempat, dapat memperbaiki penyediaan energi lokal, terutama produksi kayu bakar. Yang kelima, meningkatkan dan memperbaiki produksi bahan mentah hasil kehutanan maupun pertanian. Yang keenam, memperbaiki kualitas hidup, terutama di daerah pedesaan, terutama di daerah yang berkalangan masyarakat kurang mampu atau miskin. Lalu yang ketujuh, dapat meningkatkan kinerja usia produktif atau usia muda di pedesaan sehingga kualitas hidup dapat lebih meningkat. Lalu alasan yang terakhir atau yang ke-8, dapat memelihara dan memperbaiki kemampuan dan kelestarian lingkungan setempat.
Nah, lanjut. Mengapa sih sistem agroforestry pada saat ini diperlukan dalam pengelolaan hutan? Ada beberapa alasan, antara lain: 1. Sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Sistem wanatani dapat menghasilkan keanekaragaman yang tinggi, baik menyangkut produk maupun jasa. Alasan yang kedua, untuk memperbaiki kondisi tanah serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan menjadi lebih baik. Program ini juga bermanfaat pula sebagai pohon peneduh dan pohon pelindung serta pagar hidup. Lalu alasan yang ketiga, dapat membantu meningkatkan penyediaan pangan. Dan alasan yang terakhir, yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Lanjut. Ada juga ruang lingkup dari agroforestry. Contohnya, wanatani terdiri dari 3 komponen, antara lain kehutanan, pertanian, dan peternakan. Gabungan dari 3 komponen tersebut dapat menjadi 1. Agrisilviculture adalah kombinasi antara komponen kehutanan dan pertanian. Yang kedua, agropastura adalah kombinasi antara komponen pertanian dan peternakan. Lalu yang ketiga ada silvopastura, yaitu kombinasi antara komponen kehutanan dan peternakan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada agrosilvopastura, yakni kombinasi antara komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan. Nah, ini adalah contoh dari ruang lingkup dari agroforestry. Nah, dalam agroforestry juga memiliki keunggulan, antara lain: 1. Rendahnya modal dan biaya tenaga kerja yang akan digunakan, sebab produktivitas lahan melalui siklus unsur hara dan perlindungan tanah mampu dilakukan dengan modal yang murah dan sedikit tenaga kerja. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan nilai output pada suatu area lahan tertentu. Hal ini terjadi karena adanya penanaman campuran antara pohon dan spesies lainnya. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi hilangnya pendapatan yang mungkin terjadi, terutama ketika cuaca buruk atau karena pengaruh faktor biologi dan faktor pasar. Selain itu, agroforestry juga memiliki kelemahan, di mana ada keunggulan, di situ juga ada kelemahan kan. Nah, kelemahan dari agroforestry antara lain: 1. Dapat mengurangi hasil tanaman pokok karena pohon-pohon ada akan bersaing dalam perolehan zat hara, cahaya matahari, serta air. Lalu yang kedua, menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pohon dengan kegiatan pertanian. Contohnya, aktivitas pembakaran dan pemakaian lahan bersama yang akan membuat perlindungan terhadap pohon menjadi berkurang. Nah, di sini ada jenis-jenis tanaman dari agroforestry. Saya mengambil bagian contoh dari tanaman agroforestry. Yang pertama, ada palawija. Lalu yang kedua, ada padi atau gogo. Yang ketiga, ada kopi. Yang keempat, ada jagung. Yang kelima, ada pisang. Yang keenam, ada kedelai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada coklat. Di luar dari PPT ini masih banyak contoh dari jenis-jenis tanaman agroforestry. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.